Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 6 Juni 2026. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 6 Juni 2026. Oke, di sini aku melihat ada seseorang yang saat ini lagi merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan, khawatir, bahkan frustasi terhadap sesuatu gitu ya. Aku lihat di sini sampai-sampai dia ngerasa energi dia atau tubuh dia itu kelelahan karena rasa ketakutan atau kekhawatiran akan sesuatu ini yang ngebuat dia sampai frustasi gitu ya. Dan aku lihat ada beban mental yang berlebihan saat ini yang dia rasakan. Jadi benar-benar dia tuh ngerasa khawatir banget dengan sesuatu, misalkan tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keuangan, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini ada seseorang, ini ya kamu atau dia ya, yang mungkin saat ini lagi memiliki beban secara mental yang ngebuat kalian atau dia tuh lagi frustasi gitu. Terus itu karena mungkin secara mental itu terbebani ya, terus itu khawatir, takut, frustasi, dan kelelahan. Aku lihat ada keinginan untuk mengisolasi diri terlebih dahulu ya, pengen mengisolasi diri, pengen sendiri dulu, atau lagi nggak pengen bertemu dengan orang banyak, seperti itu ya. Jadi pengen merasakan tempat yang damai kayak gitu, pengen merasakan sesuatu yang damai dulu. Jadi nggak mau hiruk pikuk dengan kesibukan lain kayak gitu, karena di pikiran orang ini itu kayak udah terlalu sibuk gitu. Ditambah lagi juga dengan adanya rasa khawatir yang terus menerus ada di pikirannya, sehingga butuh tempat untuk damai, butuh ketenangan dulu kayak gitu ya, dan menarik diri dari hiruk pikuknya dunia atau hari-hari biasanya, seperti itu. Ada juga yang mungkin melakukan meditasi saat ini ya, terus itu juga mungkin ada dari mereka yang saat ini tuh sedang mencoba untuk pulih dari suatu penyakit ya, entah ini memang penyakitnya penyakit mental atau memang penyakit fisik lainnya kayak gitu. Terus itu juga masa-masa sekarang ini kalau aku lihat memang dia ini lagi mencoba untuk introspeksi diri ya, mencoba untuk introspeksi diri. Kenapa sih sampai hidup dia sekarang seperti ini, penuh dengan ketakutan, kecemasan akan sesuatu tuh kenapa gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat lagi introspeksi diri aja deh kayak gitu ya. Terus juga mulai menyusun atau merencanakan masa depan, karena ini aku lihat kemungkinan ketakutannya berhubungan dengan masa depan ya, entah ini masa depan tentang karirnya, masa depan tentang keuangannya, masa depan tentang percintaannya. Yang pasti di sini aku lihat ada rasa kekhawatiran yang berhubungan dengan masa depan. Makanya di sini setelah dia introspeksi diri, dia mulai merencanakan masa depan dia harus ditata seperti apa kayak gitu ya. Dan ya aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk berkontemplasi ya, fleksibel, berubah kayak gitu. Ada yang harus dia lakukan kayak gitu, karena orang ini dulu ya merasa bahwa hidup dia kemarin-kemarin itu kayak
seimbang, hidup dia kemarin-kemarin tuh lagi damai gitu ya, terus itu juga tenang, apa ya, dianya juga penuh dengan kesabaran gitu ya, karena kesabaran seseorang itu kan kadang naik turun juga kan gitu ya. Jadi dulu bisa mengontrol emosi, bisa sabar dengan segala sesuatu apapun yang terjadi, sehingga dulu dia ngerasa kayak lagi adem ayem nih hidupnya, lagi tenang, nggak punya pemikiran-pemikiran yang membuat dia merasa takut, membuat dia merasa khawatir gitu ya. Nah, tapi sekarang kayak lagi gundah gulana orang ini kayak gitu. Jadi aku lihat di sini kalau dulu sih orang ini ngerasa kayak ada ketentraman, ada keharmonisan, ada keselarasan. Cuman saat ini lagi kayak nggak tenang kayak gitu ya, nggak tenang, khawatiran aja apa pikirannya seperti itu. Oke, kemudian apa nih? Strength reverse. Oke, antara kamu dengan dia dulu, hubungannya kalau aku lihat di sini penuh dengan keraguan diri. Atau bisa jadi mungkin dulu nih orang ini tuh lagi apa ya, ketika bersama dengan kamu banyak merasa adanya keraguan diri untuk bisa bersama dengan kamu. Kayak gitu, sehingga hubungan kalian rentan, hubungan kalian terasa tidak aman, hubungannya kurang ada kepercayaan diri gitu ya, penuh dengan kecemasan, dan hubungannya lemah aku lihat di sini ya. Karena itu tadi banyak ragu-ragunya, banyak keraguannya, sehingga seiring berjalannya waktu timbullah rasa seperti ketidakpercayaan terhadap satu sama lain atau salah satu pihak kayak gitu ya, karena mungkin dia dulu sering banget ragu-ragu ya terhadap kamu, mau itu dalam bertindak, dalam bersikap ataupun merencanakan sesuatu, sehingga ya seiring berjalannya waktu kamu akhirnya kayak nggak percaya gitu sama dia, karena dari awal dianya juga udah ragu-ragu, kayak nggak percaya gitu, kayak kayak nggak bisa apa ya, menaruh kepercayaan juga terhadap kamu sepenuhnya, sehingga ya kamunya juga akhirnya nggak percaya juga sama dia gitu, karena dianya menunjukkan sikap kayak iya kayak enggak gitu, keraguan-raguan itu tadi. Akhirnya karena dia selama ini tuh selalu ragu-ragu ya, mau dalam bertindak, bersikap, atau mengambil keputusan itu ya, aku lihat akhirnya hubungan kalian kayaknya memang gagal seperti itu ya. Padahal aku lihat di sini tuh kalian itu kayak mendambakan, memimpikan, menginginkan hubungan kamu dengan dia selama ini tuh bisa terwujud gitu ya. Bahkan ada yang mungkin sudah merencanakan untuk menikah, memiliki anak, berumah tangga dengan dia seperti itu. Intinya pengen gitu loh, memiliki hubungan bersama dengan dia yang terasa puas, aman, dicintai, dan saling setia seperti itu. Uh, dan aku lihat selama ini memang kamu udah berusaha keras banget untuk ngebuat hubungan ini tuh berkembang. Bahkan kamu mencoba untuk memanfaatkan peluang-peluang baru atau apapun peluang yang bisa kamu lakukan untuk ngebuat ini terwujud, hubungan ini terwujud gitu, hubungan ini tercapai kayak gitu ya. Uh, tapi aku lihat ini juga ada hubungannya dengan LDR. Bisa jadi mungkin kamu dengan dia LDR, sehingga ya itu juga menjadi salah satu penghalang ya bagi hubungan kalian untuk bisa langgeng kayak gitu. Dan bisa jadi juga mungkin di antara kalian entah salah satu pihak atau memang kedua belah pihak itu memang nggak bisa gitu ya menjalani hubungan yang LDR. Aku lihat, padahal di sini aku lihat dulu tuh kamu bener-bener udah kesemsem banget sama dia. Dulu tuh kamu sangat mau lah komitmen serius sama dia, bahkan kamu usahakan apapun agar bisa bersama dengan dia. Kamu merasa bersyukur bertemu dengan dia, kamu merasa puas ya, apa ya, pernah menjalani hubungan atau kedekatan dengan dia seperti itu.
Dan nampaknya antara kamu dengan dia ini ada anak ya. Aku lihat ada anak, entah dia yang sudah punya anak atau kamu yang sudah punya anak, atau mungkin kalian mantan suami istri sehingga kalian mungkin punya anak. Ini aku lihat ada anak-anak. Terus itu apa ya? Kalau aku lihat dulu memang kamu itu sudah sangat-sangat menunjukkan kepada dia tentang kasih sayangmu kepada dia, rasa cintamu. Dan sebenarnya ya, aku lihat dia sadari ya, bahkan hari ini pun dia sadari bahwa kamu tuh orang yang murni, orang yang polos, murni, tulus. Terus juga orang yang penuh dengan kasih sayang, kreatif, dan dia merasa bahwa selama ini tuh kamu sebenarnya terhadap dia itu selalu memiliki niat baik gitu ya, nggak ada udang di balik batu gitu, nggak ada niat-niatan yang merugikan dia kayak gitu ya. Apalagi dilihat juga kamu ini orang yang sederhana. Oke. Aku lihat di sini ada kekanak-kanakan juga ya. Apakah dia melihat sisi kamu ini kekanak-kanakan atau ternyata dialah yang kekanak-kanakan itu ya. Intinya ada sikap ketidakdewasaan di sini. Nah, ini juga yang mungkin merasa kurang cocok karena ada sifat kekanak-kanakan. Terus itu juga dia melihat bahwa sisi kamu ini dulu adalah orang yang suka berbagi, suka beramal, suka memberikan dia hadiah. Kalau misalkan nggak dalam hal itu, berarti di sini dia melihat bahwa kamu itu sosok yang mau menganggap dia keluarga kayak gitu. Walaupun mungkin kalian itu sebenarnya asing kayak gitu ya, nggak dari dulu kalian kenal, tapi kamu itu mau menganggap dia keluarga. Kamu selalu mendukung dia, kamu selalu ya menganggap dia keluarga tuh kayak apa sih ya, bener-bener yang tidak menyisihkan dia kayak gitu. Bahkan dia merasa kamu selama ini tuh selalu melindungi dia gitu ya. Dan akhir-akhir ini, bahkan hari ini pun dia masih sering loh mengenang-kenang awal-awal saat bersama dengan kamu. Kenangan awal yang dulu pernah terjadi antara kamu dengan dia akhir-akhir ini tuh sering dia pikirin ya, atau kepikiran kayak gitu, keinget lagi, jadi bernostalgia dengan masa-masa awal, kenangan awal bersama dengan kamu dulu. Terus itu aku lihat ini ada dampak dari masa lalu. Jadi kalau misalkan dulu dia pernah selingkuhin kamu, pernah bohong, ya maka dampaknya kalian berpisah ini gitu ya. Jadi perpisahan ini akibat dampak dari sikap dia atau tindakan dia yang mungkin menyakiti kamu seperti itu ya. Jadi aku lihat kenapa dia hanya bisa bernostalgia ya, karena ini dampak dari apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dan hari ini aku lihat ada energi kerinduan yang besar dari dia ke kamu. Dia kayak merindukan kamu banget, dan bahkan agak melankoli gitu ya, melankolis banget gitu. Sering mengenang kamu, kepikiran kamu ya, bahkan kayak ada keinginan untuk bersatu kembali gitu ya, karena rasa rindunya, terus itu juga kepikirannya mengenang kamu itu kuat akhir-akhir ini atau bahkan hari ini ya, karena ini pembacaan hari ini. Jadi kenangan dia terhadap kamu hari ini tuh kuat ya, makanya ada keinginan, ada dorongan ingin bersatu kembali dengan kamu. Oke, di sini aku lihat ada Knight of Sword ya. Knight of Sword menandakan bahwa apa yang selama ini diingin-inginkan itu mungkin akan segera terjadi. Jadi kalau misalkan ini dalam hal hubungan, kalau misalkan dia sebenarnya menginginkan hubungan ini terjadi kembali, mungkin akan segera terjadi. Dia mungkin akan mendatangi kamu seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu tidak menginginkan hubungan ini lagi, kamu menginginkan untuk berpisah secara total, maka ini akan terjadi ya. Kamu mungkin akan benar-benar berpisah secara total. Tapi gimana kalau misalkan dia pengen kembali lagi? Ini kan di sini ada Six of Cup ya. Dia akhir-akhir ini merindukan kamu, mengenang kamu gitu. Jadi ada keinginan untuk bersatu kembali. Terus ternyata keinginan dia adalah untuk datang lagi. Ya bisa jadi mungkin dia akan datang lagi, entah itu dari telepon, chat, atau memang secara fisik gitu. Tapi kalau misalkan kamunya
ternyata enggak, aku udah nggak mau lagi sama dia. Ya mungkin ketika dia datang mungkin kamu akan tolak atau kamu akan abaikan dia gitu. Yang pasti di sini ada Knight of Cups itu Knight of Sword yang menandakan bahwa ada ketegasan nantinya akan datang dari jawaban dari apa yang selama ini diingin-inginkan atau diharap-harapkan. Jadi contohnya seperti itu, kalau memang selama ini dia memang pengen datang lagi, mungkin dia akan datang lagi. Tapi bagaimana dengan kamu? Kalau misalkan kamunya tidak menginginkan dia lagi, ya mungkin kamu akan mengabaikan dia atau kamu akan tolak dia. Intinya ya nggak akan bersama seperti itu. Ya gimana sih kalau hubungan yang satu pengen, yang satunya lagi enggak. Mau dikejar kayak apa juga ya susah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih apa ya, kayak akan ada perjuangan dari seseorang, ini mungkin akan datang. Tapi di satu sisi, seseorang lainnya itu kayak menginginkan untuk mengakhiri atau putus hubungan, selesai pokoknya, gitu ya. Entah ini kamu atau dia, silakan disituasikan saja. Oke, kalau aku lihat, dia merasa bahwa saat ini kamu tuh kayaknya memang udah ngeblokir dia ya. Entah ini memang, kamu blokir nomor handphonenya, atau kamu blokir di media sosial, atau kalau nggak dalam hal itu bisa jadi juga mungkin kamu memang sudah memblokir dia. Kayak secara terang-terangan kamu sudah tidak lagi menerima dia. Kayak gitu, kamu udah cuek, bodo amat, angkuh, dingin sama dia, kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini intinya kamu dengan dia saat ini sudah tidak ada kontak, tidak ada komunikasi ya, dan ada pemblokiran, ada perlakuan dari kamu yang mendiamkan dia atau memutus semua komunikasi dengan dia. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa aku nggak ngeblokir nomor handphone dia, tapi secara energi kamu terang-terangan memutus hubungan atau memutus komunikasi dengan dia. Mau dia telepon lagi, kayak mau dia chat lagi, kamu kayak kamu mungkin sudah bodo amat gitu. Kamu nggak akan peduli lagi sama dia kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat kamu memutuskan komunikasi dengan dia. Oke, di sini ada dating. Dia adalah orang yang memiliki banyak sekali pilihan pasangan ya. Aku lihat di sini dia punya cinta baru atau dia punya pilihan banyak lah ya, yang bisa dia jadikan cadangan kalau dia sudah berpisah dengan kamu, seperti itu. Jadi dia adalah orang yang punya banyak pilihan dalam hal pasangan, seperti itu. Kemudian ada hurting, ada sakit. Apa nih, kalau aku lihat di sini kayak dia merasa sakit, dia merasa depresi, sakit hati, galau, berduka, bahkan sampai menangis ya setelah dia kehilangan kamu, setelah dia berpisah dengan kamu. Ternyata antara kamu dengan dia ini twin flame. Jadi hubungannya itu semakin intim, semakin bergairah, semakin menyakiti. Kayak gitu. Semakin kalian dekat, semakin kalian intim, semakin akan saling menyakiti. Jadi hubungannya kayak semakin ku kejar, semakin dia lari. Kayak gitu ya.
Jadi mungkin selama ini kamu selalu mengejar-ngejar dia, tapi dianya selalu lari dari kamu. Semakin kamu mengintimkan dia, semakin dia menjadi-jadi di luar sana, gitu ya. Entah dia selingkuh, karena di sini aku lihat ada dating, ada pilihan lain kayak gitu. Jadi semakin kamu ingin komitmen dari dia, dia akan semakin menghilang-hilang seperti itu, ya, ngeghosting kamu, nunjukin kayak serius nggak serius kayak gitu. Ya, aku lihat twin flame ketika dekat tapi tidak tidak mengekang, mungkin kalian akan terasa kayak ringan hubungannya, terasa ya nyaman, adem ayem. Tapi semakin kamu menekan, semakin kamu menginginkan hubungan ini kuat atau berkomitmen, semakin dia bertingkah dan menjadi akhirnya menyakiti kamu, ya. Jadi seperti itu. Terus juga aku lihat di sini kamu dengan dia itu kayaknya ada kesamaan, ya, cerminan, entah ini dalam hal aspek apa, tapi ini aku lihat kamu dengan dia ini ada kesamaan seperti itu, seperti cerminan. Oke. Kemudian Netflix and chill. Nampaknya hubungan kamu dengan dia kemarin adalah hubungan yang disembunyikan, hubungan yang secara diam-diam dijalani. Entah karena dia punya pilihan lain, entah karena dia mungkin sudah punya pasangan, seperti itu ya. Sehingga dengan kamu, aku lihat dia menjalin hubungan diam-diam. Jadi tidak terang-terangan ya, entah kamu memang pihak ketiganya, atau mungkin kamu pasangannya, tapi karena dia punya pilihan lainnya, sehingga dia tidak mau menunjukkan bahwa dia sudah dimiliki oleh kamu. Jadi ya dia menutup-nutupi kalau misalkan dia itu sudah punya kamu, kayak gitu ya. Yang pasti di sini hubungan kamu dengan dia itu kayak hubungan yang ditutup-tutupi atau hubungan yang secara diam-diam dijalani oleh dia, gitu ya. Terus juga aku lihat hubungan kamu dengan dia ternyata selama ini adalah hubungan tanpa komitmen. Jadi hubungan yang nggak tahu arah tujuannya, hubungan yang ya udah dijalanin aja gitu kok prinsipnya atau konsepnya, ya udah dijalanin aja, tapi nggak ada tuh ngebahas tentang komitmen, ngebahas tentang kedepannya mau gimana, setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian kita akan bagaimana, kayak gitu. Apakah akan ada pertemuan keluarga? Enggak juga, enggak akan ngomongin itu gitu. Karena di sini aku lihat hubungan kamu dengan dia adalah hubungan tanpa komitmen, kayak gitu ya. Jadi hanya menghabiskan waktu begitu saja gitu, tanpa perencanaan, tanpa ada kepastian, tanpa ada keseriusan, seperti itu. Hanya hanya menghabiskan waktu saja, ya. Terus itu juga ternyata kan ini aku lihat nggak cuman kamu nih pasangannya, ada yang lain juga gitu. Jadi bisa jadi juga ketika dia menjalin hubungan dengan yang lain juga, itu dijalannya secara diam-diam juga tanpa sepengetahuan kamu, kayak gitu. Dan hubungan itu juga mungkin hubungan tanpa komitmen juga, itu bisa jadi. Oke, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu saat ini adalah sebagai penonton, ya. Dia merasa bahwa saat ini kamu itu kayak menjadi sorotan matanya dia, gitu ya. Dia akhir-akhir ini sering memantau kamu atau mencari tahu kabar kamu, bagaimana keadaan kamu. Cuman dia tidak menunjukkan sikap kalau ya dia rindu kamu, dia pengen ketemuan sama, enggak, dia enggak nunjukin itu. Justru malah kelihatannya kayak diam-diam atau kayak pura-pura nggak cari kecarian kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat ada egois, ya. Saat ini dia tetap dengan sikap angkuhnya kayak kelihatan bodoh amat sama kamu, kayak nggak kecarian kamu, seperti itu ya. Tapi diam-diam dia stalking kamu, dia mencari-cari tahu keadaan kamu, kabar kamu. Intinya dia masih sering stalkingin kamu ya. Kamu masih menjadi sorotan matanya dia, kayak gitu. Dan dia juga merasa bahwa kamu saat ini juga kayak egois gitu deh. Ya, dia ngerasa kamu kayak egois, kayak walaupun udah berpisah, kamu seperti egois, seperti tidak mau mengenal dia lagi, atau tidak say hello dengan dia lagi, atau tidak,
ya apa, tidak cus lagi lah gitu ya sama dia. Jadi kayak kamu kayak menganggap dia orang asing seperti itu. Jadi dia ngelihat kamu sekarang ini kayak juga bersikap egois gitu ya. Seperti ya udah mantan aja gitu, nggak usah ada cerita lagi gitu, nggak usah ada persahabatan, nggak usah gitu ya. Jadi dia ngerasa kamu kayak dengan sikapmu yang seperti itu, yang cuek bodoh amat, itu dia ngerasa kayak kamu egois orangnya gitu. Oke, perasaan dia terhadap kamu hari ini, dia masih menganggap kamu adalah orang yang paling cantik, ya. Menurut dia kamu adalah orang yang paling cantik. Sebenarnya saat ini dia merasa ingin sekali menahan kamu di sisinya, tapi dia rasa dia tidak bisa lagi untuk melakukan itu, gitu ya. Walaupun di sini dia berharap bahwa dia bisa memiliki kamu selamanya, tapi kayak udah nggak mungkin seperti itu. Kalau misalkan pun dia datang, ya mungkin akan ada apa ya, tanggapan dari kamu, tapi itu mungkin hanya sebentar gitu. Kayak misalkan dia tanya say hello, terus tanya apa kabar gitu ya, mungkin kamu akan menanggapi baik-baik aja gitu ya, tapi kayak udah sependek itu aja gitu. Dia merasa dia bisa bertemu dengan kamu lagi, atau dia bisa berinteraksi dengan kamu lagi, itu kemungkinan besar untuk apa ya, untuk berinteraksi itu kayaknya pendek aja, jangka pendek gitu, nggak bisa jangka panjang lagi kalau dengan kamu. Itu yang dia rasa. Sedangkan di sini dia berharap bisa selamanya bersama dengan kamu. Tapi kalau ngelihat dari sisi kamu yang udah dia lihat egois ini, itu kayaknya paling ya cuman ditanggapi sebentar gitu, paham nggak sih? Gitulah intinya ya. Terus itu oke, kalau aku lihat saat ini dia merasa bahwa kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang bisa dia berikan ke kamu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia sadar diri bahwa ternyata selama ini atau sampai saat ini dia itu tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu, atau sesuai dengan harapanmu, sesuai dengan keinginanmu kayak gitu. Makanya di sini ya, kalau kamu memang sekarang pilihannya adalah berpisah dengan dia, terus memilih untuk ya menjalani kehidupanmu apalah yang sesuai dengan pilihanmu, ya dia hormati itu gitu ya. Karena di sini dia menganggap juga kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang bisa dia berikan ke kamu kayak gitu. Terus itu, oke, kalau masalah perasaan, dia masih tergila-gila sangat mencintai kamu. Dia masih sangat-sangat suka dan mencintai kamu. Tapi ya itu tadi, dia lihat keputusan kamu sekarang adalah tidak lagi ke dia gitu. Tidak lagi menerima dia, atau tidak lagi mau buat cerita dengan dia atau bersama dengan dia lah gitulah ya. Nah, sehingga ya walaupun dia masih mencintai kamu, karena kamunya sekarang sudah bersikap dingin seperti ini, seperti asing terhadap dia, makanya di sini ya dia menganggap bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari dia gitu, atau apa yang bisa dia berikan ke kamu. Jadi ya kalau aku lihat di sini dia tidak memaksakan kamu dan tidak memaksakan kehendak, karena di sini juga ternyata dia berpikir bahwa cinta itu butuh waktu. Ya, cinta itu butuh waktu. Dan menurut dia cintanya kamu itu kayaknya udah habis untuk dia gitu. Dulu ketika
kamu dengan dia masih ada hubungan atau masih bisa berinteraksi, tapi kan dulu dia sia-siakan cintanya kamu, perjuangannya kamu, effortnya kamu, rasa sayangnya kamu terhadap dia itu tuh kamu dulu dia tidak hargai lah kayak gitu. Sehingga sekarang ketika kamu tidak lagi memberikan kesempatan untuk bersama lagi, dia ngerasa bahwa ya kayaknya memang waktu yang telah kamu berikan untuk mencintai kamu itu sudah habis gitu. Ya makanya di sini dia menganggap bahwa cinta butuh waktu. Dan kalau misalkan suatu saat nanti atau ke depannya kalian bisa dipertemukan, entahlah keajaibannya seperti apa, bisa dipersatukan kembali, ya itu tadi dia bilang cinta butuh waktu gitu. Jadi tipe orangnya dia ini kayak ya udah saat ini tuh udah pasrah aja deh gitu ya, tidak ada effort yang gimana-gimana dari dia gitu. Itu tadi, karena kalau aku lihat dia ini kayak udah punya pemikiran atau prinsip bahwa cinta itu butuh waktu, tidak bisa dipaksakan, intinya kayak gitu ya, nggak bisa dipaksakan. Dia kalau misalkan mau memaksakan kamu sekarang juga harus bersama dengan dia, kalau memang kamunya saat ini udah tegas memilih untuk berpisah, ya dia mau kayak apa juga kayaknya akan sulit gitu merubah keputusanmu gitu ya. Jadi seperti inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius dan ada Leo. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 3, 22, 7, 5, 12, 26, 14, 6, 30, 10, 17, 2, 11, 23, 20, 21, 8, 25, 4, 19, dan 27. Kemudian ini bulannya yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Februari, ada Juni, Januari, Agustus, Oktober, Juli, dan Desember. Apa ini? Sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio tikus, sio monyet, sio ayam, sio babi, sio kelinci, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau nama lengkap juga bisa. Z, E, D, A, F, C, V, X, G, U, H, R, Y, T, J, M, P, dan I. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.